السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Kaum muslimin dirahmati Allah Ta'ala, hampir 2 bulan kita tidak mengaji ya. Dan Alhamdulillah pada pagi hari ini kita melanjutkan kajian tafsir Suratul Baqarah, kan begitu? Namun sebelumnya ya ingin mengingatkan kita semua, termasuk diri saya, bahwa kita ini sudah masuk, kalau dalam hitungan bulan sudah masuk apa namanya Pak? Bulan-bulan haram. Tidak banyak juga orang yang tahu ini, tetapi kita wajib tahu bahwa setelah Ramadan ada 3 bulan yang berurutan, jumlah seluruhnya 4 bulan yang disebut dengan arba'atun hurum atau ashhurul hurum, bulan-bulan haram. Nah, ini adanya di dalam Al-Quran ya. Ada yang tahu kira-kira di surah apa? Di surah apa ini arba'atun hurum ini? Lupa lagi ya. Adanya di dalam surah Taubah ayat 36. Ya. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh. Minha arba'atun hurum." Itu dia tu. Minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Apa artinya? Jumlah bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Ya, sebagai ketetapan dalam kitabullah pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi yang menetapkan jumlah bulan itu 12 bukan manusia ternyata Pak. Akan tetapi siapa? Allah Ta'ala. Nah, kita fikirkan entah bangsa Yunani lah, bangsa Romawi lah, bukan. Yang menetapkan bulan itu jumlahnya 12 adalah Allah Ta'ala. Dan ditetapkan itu kapan? Pada hari Allah menciptakan langit dan kira-kira kapan itu? Mana ada yang tahu? Berapa juta tahun yang lalu. Pada hari Allah menciptakan langit dan bumi sudah Allah tetapkan bahwa jumlah bulan itu ada 12. Dan dalam waktu yang sama Allah menetapkan dari 12 itu ada 4 bulan haram. Arba'atun hurum. Ya. Saya kira ya tak banyak kaum muslimin yang tahu ini, betul enggak? Ya, kita ukur sajalah diri kita. Mungkin kita baru tahu entah tahun ini atau tahun lalu dalam pengajian. Dan ini memang jarang kan? Jarang dibahas ini. 4 bulan haram. Dzalika ad-dinul qayyim. Inilah ketentuan agama yang benar, agama yang lurus. Maka jangan kamu zalimi dirimu selama 4 bulan itu. Apa pengertian jangan kamu zalimi? Para ahli tafsir mengatakan jangan buat dosa. Wah, dahsyat ya. Jangan kamu berbuat dosa selama bulan-bulan haram itu, 4 bulan itu. Jadi pemahamannya seperti apa? Apakah di 8 bulan yang lain bebas buat dosa? Tidak. Jadi kalau di luar 4 bulan itu tidak boleh berbuat dosa, maka dalam 4 bulan itu
Bagaimana? Larangannya lebih keras. Nah, begitu. Ya. Dalam arti hukumannya dilipatkan. Hati-hati loh Pak. Jangan salah kata, jangan salah ngomong, jangan salah berbuat. Kalau suatu perbuatan maksiat dilakukan di luar 4 bulan haram itu, balasannya 1 dosa, 1 hukuman. Ya, 1 dosa, 1 hukuman. Tetapi kalau jatuh terjadi perbuatan maksiat itu di 4 bulan tadi, tidak bisa ditentukan berapa kali lipat hukumannya nanti. Tahunya nanti kapan? Di akhirat Pak. Jadi bisa kita bayangkan nanti itu banyak orang-orang yang terkejut. Ya kan? Loh, saya melakukan ini kok sampai hukumannya seperti ini? Karena kamu berbuat dosa maksiat itu pada 4 bulan haram. Nah, itulah perlunya mengaji, betul enggak? Kalau tidak mengaji, dapat di mana ini informasi? Iya. Nah, lalu setelah itu Allah mengatakan, perangi kamulah itu orang musyrikin seluruhnya, sebagaimana mereka memerangi kamu seluruhnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah senantiasa bersama orang yang bertakwa. Jangan kamu takut gitu. Ya, jangan kamu takut dalam memerangi kaum musyrikin itu. Itulah dulu yang terjadi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu tentang 4 bulan ini, kapan saja, bulan apa saja, ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Ya. Jadi hadis yang menjelaskan 4 bulan itu kapan saja. Di dalam hadis beliau, inna zamana qad istadara ka hayatihi yawma khalaqas samawati wal ard, as-sanatu 12 syahrun minha 4 hurum. Kata Rasulullah, tahun itu berputar begitu terus sejak awal dia diciptakan. Ya, 1 tahun itu ada 12 bulan, habis bulan ke-12 kembali lagi ke 1. Lalu dipilih Allah dari 4 bulan itu, dari 12 bulan itu, 4 hurum. Ya, 4 bulan haram. Atau bisa juga kita sebut ashhurul hurum. Ashhur itu artinya bulan-bulan, jamak dari syahr. Ya, bulan-bulan haram. 3 berurutan. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih menjelaskan secara rinci. Thalathun mutataliyat, 3 berurutan. Zulqa'dah. Nah, kita ini sekarang bulan apa, Pak? Nah, kita ini Zulqa'dah, berarti sudah masuk. Jangan kamu zalimi dirimu selama 4 bulan ini. Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. 3 yang berurutan. 1 terpisah, namanya Rajab. Rajab itu kapan? Ya kemarin, sebelum Ramadan. Jadi 3 berurutan, 1 terpisah. Ya, nah, tetap saja namanya bulan haram. Nah, jadi kekhususan bulan haram ini secara lebih terang di dalam Al-Quran, Allah mengatakan jangan kamu zalimi. Oleh karenanya dari dulu ratusan tahun yang lalu, ya, selama bulan-bulan haram itu tidak ada pertumpahan darah. Ya. Khususnya bangsa Arab yang tiap tahun datang naik haji. Yang datang naik haji itu bukan sekedar Makkah saja kan. Dari dulu ratusan tahun yang lalu. Ada datang dari Afrika sana, ya, dari wilayah Jazirah Arab juga, Yaman dan seterusnya. Nah, lalu pada saat itu berlakulah ini hukum, ya, jangan kamu zalimi diri kamu selama bulan itu, tidak ada pertumpahan darah sama sekali. Jadi kalau orang Arab itu dulu keluar, dia memilih bulan haram itu karena aman. Ya, karena ini sudah kesepakatan yang sudah
ya menjadi doktrin dari ratusan tahun sebelumnya. Nah, baik. Jadi kemudian juga kalau ada pelipatan dosa, maka di sebelahnya ada pelipatan pahala. Walaupun tidak disebutkan secara tegas. Dosa dilipatkan, pahala juga dilipatkan. Nah, jadi berarti apa? Nah, ini kesempatan. Ya, selama 3 bulan berurutan ini banyak-banyaklah beramal soleh. Apa saja, dan jangan menganggap itu kan kecil itu. Kecil di matamu. Tetapi kalau dilipatkan Allah, wah dia jadi besar. Ya. Apa saja yang merupakan amal soleh. Jadi namanya amal soleh itu kan tidak boleh dianggap sepele. Kadang-kadang di mata kamu kecil, di mata Allah itu besar. Nah, betul ya? Ya. Jadi mulai Zulqa'dah, Zulhijjah sampai Muharram, ini yang berurutan. Jadi marilah kita memperhatikan ini, ya, hati-hati, jangan jatuh di dalam dosa. Boleh kita sebut 3 bulan ini bulan kewaspadaan tingkat tinggi. Ya, jangan apa saja tindakan yang kamu lakukan, pikirkan dulu nih, ini bulan haram loh, ini bulan haram. Ya, karena kesalahan, kekhilafan itu tidak sembarangan, maka hukumannya akan berlipat. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah ya menjaga kita ya. Nah, kembali ke kajian atau melanjutkan suratul Baqarah. Kita terakhir ayat 4. Begitu ya. Kita ulang sedikit. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Dan orang-orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu. Kepadamu, kepada siapa? Nabi Muhammad. Nah, itu dia tuh. Jadi sifat orang yang bertakwa dari mulai ayat yang kedua dahulu itu, ya. Ini tambahannya, beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan yang diturunkan sebelummu, dan kepada hari akhirat mereka yakin. Setelah itu Allah mengatakan ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itulah, mereka itu siapa? Yang mengimani detail-detail yang disebutkan tadi itu, ayat sebelumnya. Berarti kita harus lihat kembali. Yang pertama, yu'minuna bil ghaib. Kemudian yuqimuna shalah. Kemudian razaqnahum mimma yunfiqun. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Menginfakkan apa yang kami beri rezeki. Jadi yang pertama mengimani yang gaib, menegakkan salat, berinfak, kemudian beriman kepada apa yang diturunkan kepada Rasulullah. Nah, di sini dia nih. Kalau kita lihat Pak ya, semua unsur-unsur itu sifatnya personal, kecuali satu. Beriman kepada yang gaib kan pribadi kan? Bukan menyangkut umum. Pribadi-pribadi. Salat kan juga begitu, pribadi. Skalanya pribadi. Infak juga begitu. Tetapi beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu, wah ini tidak pribadi ini. Ini publik ini. Karena apa yang diturunkan kepada Rasulullah itu apa? Syariat. Kamu harus mengimani syariat itu. Ya? Kamu harus mengimani syariat itu. Arti mengimani bukan sekedar percaya, tetapi juga apa? Melaksanakan.
Laksanakan itu syariat. Karena syariat itu adanya di dalam Quran. Apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, Al-Quran, wahyu, sunnah, disitulah terkandung syariat. Kemudian kepada hari akhirat mereka yakin. Kalau sudah terpenuhi ini, barulah mereka itu berada di atas petunjuk Rabb mereka. Ya, itu tidak boleh dikurangi. Supaya berada di atas petunjuk, ulaika ala hudam min rabbihim, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi berada di atas petunjuk, berada di atas nur, cahaya. Ya, di atas bayan, penjelasan, di atas basirah. Ya. Kemudian mereka itulah orang-orang yang beruntung. Beruntung di mana? Di dunia dan akhirat. Jadi kalau sudah dijalankan semua ini, kamu sukses dunia, sukses akhirat. Masya Allah. Ya. Ibnu Abbas mengatakan, ada huda min rabbihim, berada di atas petunjuk Tuhan mereka, ala nur, di atas cahaya dari Rabb mereka, dan istiqamah terhadap jalan yang diberikan Allah, ditunjukkan Allah kepada mereka, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Orang beruntung itu apa kira-kira beruntung? Sukses apa, Pak? Mendapatkan apa yang dicari, terhindar dari apa yang ditakuti. Kan begitu kan? Orang yang beruntung itu. Pedagang. Umpamanya pedagang nih. Apa dikatakan pedagang beruntung? Dapat duit, dapat untung, kemudian jauh dari apa? Kerugian. Kan itu yang dimaksud beruntung. Jadi orang beruntung itu apa yang ditargetkan tercapai, apa yang ditakutkan terhindar. Itulah disebut al-muflihun. Syaratnya tadi apa? Itu dia tadi. Berada di atas petunjuk. Seperti apa petunjuk itu? Yang pertama, yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yu'minuna bima unzila ilaika, beriman kepada syariat. Nah, di sininya ini yang berat itu. Mungkin kalau kita hitung diri kita, ya kasar-kasar aja lah ya, beriman kepada ghaib, sudah kita yakin neraka, surga, kiamat. Salat, sudah. Berinfak, alhamdulillah. Beriman enggak kepada apa yang diturunkan kepada Rasulullah? Kamu berpihak kepada syariat tidak? Kamu membela syariat tidak? Kamu memperjuangkan syariat tidak? Nah, di sini yang kita bermasalah itu. Karena kalau sudah bicara beriman kepada apa yang diturunkan kepada engkau, kepada Nabi Muhammad, itu bicaranya sistem yang berlaku. Ya, aturan, hukum. Dan itu sudah mencakup kehidupan ini seluruhnya. Nah, di sini yang banyak manusia bermasalah, sekalipun muslim. Ya. Yang lain-lain itu bisa dia penuhi. Tetapi di sini, nah ini batu terjal yang mungkin ya karena ini melibatkan publik, Pak. Yang dibawa oleh Rasulullah itu kan syariat. Isi Quran itu kan hukum, sistem, aturan hidup. Di sana ada masalah ekonomi, di sana ada masalah kekuasaan, di sana ada pertahanan, di sana ada masalah ilmu pengetahuan, masalah sosial. Itu semuanya syariat. Itulah yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terhadap akhirat mereka yakin, alhamdulillah. Jadi bagaimana ya tentu artinya kita berbuat semampu kita. Allah tahu kan gitu ya. Allah tahu bahwa kita telah berbuat sedaya mampu kita. Ya. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun.
Nah, selanjutnya di sini ada tambahan-tambahan penjelasan. Kata Imam Mujahid, kandungan Al-Baqarah ini 4 ayat, ya, dari awal Al-Baqarah itu sifat orang mukminin. Itu yang kita sebut tadi itu. 4 ayat. Mulai ayat berapa tadi, Pak? 3, 4, 5, dari mulai berapa itu? 2 ya? 2, 3, 4, 5. 4 ayat terkait dengan al-mu'minun. 2 ayat tentang orang kafir sesudahnya. Ayat 6 dan ayat 7. Tetapi ada 13 ayat tentang orang munafik. Coba tuh. Kalau dihitung, ya, dihitung ayat per ayat, 13 ayat tentang orang munafik. Tentu kita terbayang, munafik itu muslim atau bukan muslim? Muslim. Ya. Nah, kalau begitu, bahaya yang terbesar dalam hidup ini adalah sifat-sifat munafik. Sikap mendua itu, Pak. Mendua. Di mulut beda dengan di hati. Di mulut bagus, mungkin dalam praktek tidak. Di hati belum tentu. Karena orang nggak ada tahu isi hati orang. Ya. Nah, belum tentu sejalan antara mulut, hati dan amal perbuatan. Maka sampai Allah bicara 13 ayat tentang munafik, berarti ini warning, hati-hati kamu. Ya. Jangan sampai kamu pikir kamu masuk dalam golongan al-mu'minun, tetapi menurut Allah kamu sebenarnya masuknya ke dalam apa? Munafikun itu. Seram, Pak. Ya. Apalagi kalau kita kaitkan nanti dari ayat yang lain, bagaimana masa depan orang munafik. Lebih parah dari orang kafir. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu ada di kerak neraka. Ya, kalau ibarat bangunan, kita sebut apa kalau namanya dasar itu? Basementnya itu. Jadi api di basement, di lantai dasarnya itulah tempat orang munafik disiksa. Orang kafir ya terus ke atas. Jadi ngeri. Oleh karenanya dulu ya kalau kita baca rekaman pembicaraan para sahabat itu, ya, yang mereka takutkan kalau mereka itu masuk dalam golongan orang munafik. Ya. Jangan-jangan saya ini munafik. Ya. Di zaman sekarang orang aman-aman aja, Pak. Betul enggak? Aman saja. Kan sudah puasa, sudah sholat. Tunggu dulu. Ya. Pendahulu kita sahabat, semua mereka kerjakan, masih takut kalau mereka itu tergolong munafik. Jangan merasa aman. Iya. Baik. Lalu 4 ayat yang pertama ini menyangkut sifat-sifat orang mukmin siapapun dia, baik Arab, non-Arab, kitabi. Kitabi artinya kafir ahlul kitab. Ya. Selama dia, kalau artinya kitabi orang kafir ahlul kitab masuk Islam, kan begitu ya. Nah, ini dapat dapat bonus, Pak. Dia tadinya sebelum datang Nabi Muhammad atau sebelum sampai risalah Islam kepada dia beriman kepada nabi sebelumnya, lalu setelah datang Islam kepadanya dia masuk Islam, dapat bonus kan?
Dan ini ada disebut di dalam hadis ini. Ada tiga golongan manusia yang diberikan pahala 2 kali lipat. Salah satu di antaranya ahlul kitab yang beriman kepada nabinya dan beriman kepadaku. Masya Allah. Ya. Nah, di zaman sekarang pun ada juga, itulah kita sebut mu'allaf itu. Ya. Jadi mereka itu dapat pahala 2 kali. Beriman kepada nabinya dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian begitu juga ini berlaku untuk manusia dan jin. Ya. Jin itu sama juga seperti kita statusnya. Ada yang mukmin, ada yang kafir. Ya. Nah, cuma kita kan tidak disuruh untuk mencari kehidupan mereka. Ya, tidak usah. Saya mau berdakwah dulu ke jin, tidak usah. Ya, karena alam mereka beda dengan alam kita. Kita disuruh ya untuk kita saja. Mereka juga ada yang akan menyampaikan untuk mereka dari kalangan mereka sendiri. Dan juga mereka juga mendengar apa yang kita bicarakan, mereka dengar. Lalu kita masuk ke ayat berikutnya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja. Kau beritahu, kamu beri peringatan atau tidak beri peringatan, mereka itu tidak akan beriman. Nah, jadi inilah dikatakan kafir. Disampaikan kepadanya yang benar, tetap saja menolak. Artinya tidak mau mengikut. Ya, siapa mereka ini? Mungkin dari kalangan ahlul kitab juga, ya, atau dari kalangan luar ahlul kitab. Kita di zaman ini kan tahu betul bagaimana agama-agama di luar Islam, betul tak? Macam-macam keyakinan itu. Ada, itu dia tadi yang pertama, Yahud dan Nasara, ahlul kitab. Tetapi di luar mereka ada lagi. Agama itu, agama B, agama C, agama D. Nah, mereka ini semuanya masuk dalam golongan yang disebut alladzina kafaru. Orang-orang kafir. Ya. Kata Allah, baik engkau kasih peringatan atau tidak, mereka itu tidak akan beriman. Sawa'un 'alaihim inzaruka wa 'adamuhu fa innahum la yu'minuna bima ji'tahum bihi. Mereka tetap tidak beriman kepada apa yang engkau bawa kepada mereka. Bahwa Rasulullah itu bukan hanya Rasul untuk umat Islam saja loh. Ini perhatikan nih. Ya, untuk seluruh manusia. Nah, ini kadang-kadang kita ini dengan kondisi kita sekarang seolah-olah Nabi Muhammad ini nabinya orang Islam. Tidak. Nabi Muhammad itu nabi untuk seluruh manusia. Faham ini, Pak? Ya. Karena kita dibuat sekat-sekat, tidak boleh mengurusi agama orang lain. Kamu gitu ya? Bahwa Rasulullah itu nabi untuk kalangan saja, jin dan manusia. Untuk manusianya seluruh manusia. Jadi apa yang dibawa oleh Rasulullah itu harus sampai kepada seluruh manusia. Sementara aturan dunia tidak memungkinkan itu, betul tak? Ada yang namanya urusan pribadi. Agama itu urusan pribadi. Ya, tidak boleh disampaikan di depan umum. Padahal Rasulullah ajarannya untuk seluruh manusia. Bagaimana kalau kamu batasi ajaran Rasulullah itu hanya untuk orang tertentu? Dan itulah ada informasi dalam Al-Quran, ayat yang menerangkan nanti orang-orang kafir di hari akhirat
mengadu kepada Allah. Mudah-mudahan ini tidak terjadi ya. Mereka datang kepada Allah, ya Allah, di tengah kami banyak orang muslim, orang mukmin, tetapi mereka enggak ngomong. Mereka tidak memberitahu kepada kami bahwa Engkau adalah satu-satunya Tuhan yang harus disembah. Dan Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Mereka enggak ngasih tahu. Hukum mereka ya Allah. Ayo. Dalam suratul Baqarah loh. Ya, dalam suratul Baqarah ada itu. Hafal anak-anak ini. Ayo, apa ayatnya? Innal ladzina yaktumuna. Ayo baca satu orang. Innal ladzina Waduh. Ini udah berapa bulan di sini? Al-Baqarah enggak ada yang hafal. Hah? Belum ada yang sampai Al-Baqarah. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nas. Iya. Jadi orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda. Siapa yang menyembunyikan apa yang kami turunkan berupa bayinat dan petunjuk Quran, Islam. Padahal setelah mana kami menerangkan kepada manusia. Bagaimana? Ulaika yal'anuhumullah. Mereka itu yang menyembunyikan itu akan dilaknat Allah dan dilaknat orang yang melaknat. Nah ini dia. Dilaknat orang yang melaknat itu yang kita katakan orang kafir nanti mengadu kepada Allah. Ya Allah, satu komplek dengan saya itu. Orang-orang muslim itu. Dia enggak pernah ngomong bahwa engkau satu-satunya Tuhan yang harus disembah. Hukum mereka ya Allah. Oleh karenanya dakwah Islam itu tidak boleh dibatasi. Ya, dakwah Islam itu tidak boleh dibatasi, hanya kalangan tertentu enggak boleh. Karena ada sesuatu yang mereka harus dengar. Setelah dia dengar, dia tidak mau ikut, itu persoalan nomor 2. Paham Bapak? Dia sudah dengar, dia tidak mau ikut, itu persoalannya berbeda. Tetapi jangan sampai dia tidak dengar. Kalau dia tidak dengar, bisa nanti dia komplain di hari akhirat. Dia tidak dengar gara-gara orang-orang yang beriman itu tidak pernah menyampaikan. Nah, itulah dahsyatnya aturan dunia sekarang. Kita ditutup mulut kita, betul enggak? Kita dihalangi untuk menyampaikan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah kepada manusia. Karena ini menyangkut persoalan apa? Personal. Dia buatlah namanya HAM. Betul enggak? Oh itu melanggar HAM, itu urusan agama, pribadi. Aturan itu sendiri salah. Menurut Islam aturan itu sendiri salah, Pak. Karena ajaran Islam tidak boleh ditutup-tutupin. Ajaran Islam itu harus diketahui orang banyak. Kalau setelah mereka dengar, mereka tidak percaya, tidak beriman, itu urusan nomor 2. Nah, zaman sekarang terbalik. Kita dihalang-halangi, mereka dikasih kebebasan. Datang ke rumah-rumah orang muslim menyampaikan ajaran kekafiran. Betul enggak? Betul tidak nih? Bawa brosur. Di mana-mana datang bawa brosur, kasih brosur, datang ke rumah orang muslim. Padahal ajarannya mengajak kepada kekafiran, jelas. Mereka berani menyebarkan kekafiran, kita ditakut-takuti. Terbalik tidak? Terbalik. Yang seharusnya orang tidak boleh menyampaikan kekafiran dan diberi kebebasan kepada kaum muslimin untuk menyampaikan ajaran Allah Ta'ala, karena ajaran ini tidak boleh dibatasi dan dihalangi. Dan ada resikonya di hari akhirat, akan dilaknat Allah dan dilaknat orang-orang yang
melaknat. Ya, begitulah idealnya. Ya, jadi kita harus tahu mana yang ideal, Pak. Kalau tidak tahu yang ideal, kita pikir kondisi di mana kita hidup itu sudah benar. Ya, la yu'minun. Innal ladzina kafaru sawun 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Mereka tidak beriman, ya, tetapi kewajiban menyampaikan tetap. Itu dia. Mereka beriman tidak beriman, kewajiban menyampaikan itu tetap. Dan alhamdulillah kita lihat perkembangan Islam di wilayah tertentu, ya, belakangan ini bagaimana, Pak? Dahsyat. Ya. Bukan berita baru lagi itu. Orang masuk Islam di negara-negara barat, Jepang juga begitu dakwah, ya, Korea juga mulai. Nah, coba tuh, ya. Oleh karenanya kewajiban Muslim untuk menyampaikan ini. Ukurannya mereka mau beriman, mau respon, tidak respon, itu tidak urusan kamu. Tugas kamu adalah menyampaikan. La yu'minun. Innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbik. Jadi yang tidak mau ikut ini sudah disampaikan tetapi tidak mau menerima, inilah yang dikatakan kafir itu. Tidak mau menerima. Segala alasan sudah disampaikan. Kamu diciptakan siapa? Allah. Pakai logika. Ya. Ini HP. Kamu pakai HP kan? Iya, HP. Merek HP-mu itu apa? Oke, sebut aja lah. Samsung. Yang berhak untuk membuat aturan cara pemakaian HP-mu itu Samsung atau Apple? Samsung, orang memang dia yang mengeluarkan, yang memproduksi dia. Sekarang pakai akalmu. Kau itu yang menciptakan siapa? Allah. Aturan siapa yang berhak kau pakai? Buatan kamu sendiri atau yang memproduksi kamu? Masuk akal kan? Jadi ajaran Islam itu semua masuk akal, Pak. Masa di zaman ini begitu hebat produksi industri, kamu ikuti barang kamu mereknya itu, buku panduannya tetap pabrik yang mengeluarkan, kenapa dalam hidupmu kamu tidak pakai itu? Ayo, mana ada orang pernah umpamanya ya, mobilnya Toyota, pergi ke bengkel Mercy, spare partnya beda, betul enggak? Jadi siapa yang memproduksi, dialah yang berhak membuat aturan pemakaian. Sampai kepada servis pun ada namanya pusat servis. Pusat servis Samsung, pusat servis ya Toshiba. Kenapa? Ya, dia yang memproduksi. Pakailah itu dalam hidupmu. Yang menciptakan kau siapa? Apakah kau yang menciptakan dirimu? Ini udah gila itu. Ya. Apakah engkau tercipta dengan sendirinya? Itu orang sudah tidak punya akal. Akal waras, wah, pasti sesuatu itu ada yang menciptakannya. Kalau kau sampai bahwa ada yang menciptakanmu dan yang menciptakanmu itu sudah membuat aturan untuk hidupmu, maka tidak ada jalan lain bagi kamu kecuali harus ikut aturan dari penciptamu itu. Itulah Al-Quranul Karim. Oh, saya belum bisa terima. Udah, yang penting kau sudah tahu. Yang penting kamu sudah tahu. Karena kalau kamu tidak tahu ini, kamu nanti di hari akhirat bisa mengadu kepada Allah. Ya enggak? Tetapi kalau kamu sudah dengar, kamu tidak mau terima, terserah kamu, itu hak kamu. Yang jelas kami tidak dipersalahkan lagi. Ya. Biasanya ya
Ini dia bedanya Pak. Orang-orang yang hidup di negara maju dikasih logika, ikut Pak. Itulah sebabnya kenapa dakwah Islam makin maju di negara-negara mana? Negara barat. Kenapa? Mereka pakai akal sehat. Di wilayah lain nggak pakai akal sehat. Yang dipakainya apa? Fanatisme. Oh ini dari orang tua saya ini, dari nenek moyang saya begini nih. Dia nggak pakai akal sehat. Orang yang tinggal di negara maju, penjelasanmu masuk akal, dia akan terima. Jadi bukan rahasia lagi, ya. Umpamanya di lapangan gitu ya, kata itu di London atau di Amerika. Ya, dai itu bawa meja saja Pak begini, meja. Seperti kita di alun-alun lah, bawa meja, dia ngomong, ada saja dapat itu yang masuk Islam pada saat itu. Dengan menggunakan logika. Masuk Islam begitu. Ada seorang juga namanya yang terkenal dia, Yusuf Estes. Yusuf Estes itu kalau ada acara di hall, bukan di masjid acaranya. Dia pergi di wilayah di state Amerika, dia datang, diundang kadang-kadang ke Australia, di hall besar. Yang hadir itu pada umumnya justru siapa? Non-Muslim. 17-18 orang masuk Islam. Ya. Nah, ini kadang-kadang orang yang tumbuh dalam apa namanya? Logika, akal sehat, ketika mendengar suatu alasan hujjah, reason yang sangat masuk akal, dia langsung menerima. Nah, beda di negara-negara yang ya hidupnya itu fanatisme saja yang ditanamkan. Ya. Baik. Jadi alhamdulillah innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Jadi kalau mereka tidak beriman, kamu tidak usah pusing. Karena memang Allah sudah cap hatinya, ya, mati dalam kekafiran. Ya. Jadi orang-orang yang masuk Islam itu orang-orang pintar, Pak. Dan memang nyatanya begitu loh. Ahli matematik, ahli fisika, ahli kimia, ahli kedokteran, ahli biologi yang masuk Islam itu, ya, orang-orang cerdas gitu. Karena dia tidak bisa lagi mempertahankannya. Ini sudah benar ini. Semakin digalinya itu isi Al-Quran dan dikaitkannya dengan sains, maka semakin kuat tarikannya untuk masuk Islam. Adapun orang-orang yang memang menolak kebenaran, nah itulah tadi yang dikatakan innal ladzina kafaru. Memang sudah tertutup, Pak. Ya, di zaman dulu pun ada yang namanya Abu Talib, ya. Abu Talib dikasih oleh Rasulullah alasan, pikiran, hujjah, argumentasi, tetap saja yang didengarkannya suara orang musyrik, saudaranya, keluarganya yang mengatakan, wahai Abu Talib, matilah engkau dalam keyakinan nenek moyang. Ya, sehingga dia mati tidak bersyahadat. Dia mati musyrik. Ya, dari zaman dulu pun ada yang begitu kan? Iya. Tetapi di zaman ini di mana informasi begitu terbuka, ya, Islam tidak ada yang ditutup-tutupin, tapi masih bertahan dalam kekafiran. Nah, inilah mungkin yang dimaksud oleh Allah Ta'ala, dikasih alasan, argumentasi, hujjah atau tidak, mereka tetap tidak apa? La yu'minun.
Lalu di ayat 7-nya, khatamallahu ala qulubihim. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang kita ngeri itu. Allah telah menutup, mencap, menstempel hati mereka. Bagaimanapun kamu caranya meyakinkan, nggak akan bisa. Dan menutup pendengaran mereka. Ya, soal pendengaran ini, bahwa suara azan itu, ya, itu kadang-kadang banyak pengaruhnya, Pak. Ada orang masuk Islam gara-gara dengar azan. Makanya tidak heran kenapa orang-orang kafir itu tidak suka dengar azan. Dan kalau mereka bisa, sanggup, mereka tidak membolehkan masjid mengeluarkan suara azan. Itu yang terjadi di negara-negara barat. Ya, karena kupingnya nggak kuat dengarin. Tidak kuat mendengarkan suara azan itu. Ya. Nah, dan itulah kewajiban kita. Di wilayah Islam tidak boleh azan itu dibatasi hanya dalam ruangan saja. Dia harus, itu syiar. Ya. Negeri muslim tidak boleh mengumpet-ngumpet. Walaupun umpamanya satu komplek tertentu mereka banyak di situ, oh ini kan komplek ini kan kita mayoritas ini, tidak boleh. Ya. Atau oh ini daerah kawasan ini, kabupaten ini, pulau ini, ya orang muslim sedikit, tidak boleh. Karena azan itu harus diperdengarkan. Dan itu adalah perjuangan. Ya. Karena bisa saja mendengar azan itu orang mendapatkan hidayah Allah Ta'ala. Dan tidak satu dua, Pak, yang masuk Islam gara-gara awalnya itu mendengar azan. Iya. Wa ala absarihim ghishawah. Dan di mata mereka itu ada ghishawah. Apa itu kira-kira? Penutup. Ya. Ada yang menutupi hatinya, pendengarannya, penglihatannya. Walahum adzabun azim. Untuk mereka azab yang selesai, Pak. Jadi orang kafir mati dalam keadaan kafir, selesai. Ya, tinggal menunggu hari perhitungan, tempatmu di neraka dan tidak akan bangkit-bangkit dari situ. Ya. Apakah mereka itu mengaku ahlul kitab, Yahudi Nasara, atau di luar Yahudi Nasara, hukumnya tetap sama. Ya, jadi ini adalah ketentuan yang pasti. Iya. Andaikan mereka masuk Islam 1 jam sebelum mati, bagaimana? Ya, itu dihitung sebagai orang yang bersyahadat. Ya, apalagi 1 bulan sebelum meninggal masuk Islam, Masya Allah, ya, dosa-dosanya dihapuskan, ya, belum sempat buat dosa banyak-banyak, putih langsung, filenya itu diputihkan langsung, meninggal, masuk surga. Allahu Akbar. Jadi, nah, bagi kita yang sudah turun-temurun dalam keadaan muslim, ini adalah kemuliaan. Jagalah imanmu itu, jagalah keislamanmu itu. Jangan sampai terbalik. Kamu berada di atas hidayah awalnya, belakangan mati dalam keadaan kafir. Maka hapuslah seluruh amalmu. Hapus. Sempat bertahun-tahun sholat, jadi orang baik, habis seluruhnya itu. Ya, terbakar. Habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah.
runtuh, hancur amal mereka itu di dunia dan akhirat. Jadi manusia ini memang macam-macam ya. Ada yang beriman dari lahir sampai mati, alhamdulillah. Ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, itulah harapan kita ya. Ya, oleh karenanya kita menjaga betul ini keimanan ini. Jaga betul, apapun resikonya, nyawa pun harus dipertaruhkan sampai darah yang terakhir dalam keadaan beriman. Kemudian ada juga ya dari awal sampai akhir kafir, menolak Islam. Nah, inilah dia mereka ini. Khatamallahu ala qulubihim. Ya, yang lebih ya memprihatinkannya, dia hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Tiap hari dengar azan. Ya. Dia dengar ceramah. Ya. Apalagi zaman sekarang, informasi dari mana saja. Dia tahu, dia hidup. Nah, ini nanti tidak punya alasan, Pak. Tidak punya alasan sama sekali. Kamu sudah dengar melalui media, melalui masjid, melalui pertemanan kamu hidup di tengah-tengah kaum muslimin, tetapi kamu tidak ikut ke dalam Islam, sama saja. Al-kafirun. Lalu ada yang beruntung, tadinya kafir, dari orang tua kafir, entah berapa tahun terakhir masuk Islam. Nah, inilah yang kita sebut dengan kaum muslimin baru ya. Nah, puluhan tahun dia hidup dalam keadaan kafir, itu semuanya diputihkan. Maka yang dihitung sejak dia masuk Islam. Masya Allah. Nah, dan dia dapat pahala 2 kali. Beriman kepada Nabi yang dulu dan beriman kepada Rasulullah. Nah, ini yang dapat pahala berapa kali tadi, Pak? Dapat pahala 2 kali. Ya. Nah, ada yang paling rugi, tadinya muslim karena miskin, lapar. Ya. Lapar, tidak ada yang dimakan. Datang orang-orang kafir menawarkan bantuan, pinjaman, lalu terjerat, berubah pikiran jadi kafir, selesai kamu. Dan ini paling rugi. Pernah menyicipi kebenaran lalu meninggalkan kebenaran itu hanya karena faktor dunia. Insya Allah kalaupun kau mati dalam keadaan lapar, kau itu beruntung. Daripada engkau tadinya lapar lalu kenyang, jadi belakangan jadi justru ya kaya raya, tetapi kau sudah mengganti Tuhanmu, mengganti akidahmu, tempatmu adalah penyiksaan yang kekal, naru jahannam. Ya. Nah, beginilah ini kaidah ini tidak akan berubah ini sampai kapanpun. Ya, mudah-mudahan sekali lagi Allah Subhanahu wa taala ya menetapkan hati kita. Ya, karena hati ini kan bisa bolak-balik, Pak. Nauzubillah min dzalik. Ya, jadi orang beriman itu senantiasa dijaga oleh Allah taala. Jangan gara-gara persoalan, ya kadang-kadang persoalan ini sederhana aja, Pak. Ya, umpamanya seorang perempuan bertengkar sama suami, kesal sama suami, jadi murtad. Astaghfirullahaladzim, kecil banget. Ya, sedangkan nyawa pun yang dipertaruhkan, kamu tidak boleh mengganti agamamu, apalagi hanya persoalan apa? Pribadi, masalah sepele. Dan ada kasus-kasus seperti ini ada. Ya. Kasus perkawinan. Nah, ini lebih banyak lagi ini. Tadinya muslimah dan yang sering jadi korban adalah wanita. Muslimah dikawini, mungkin si laki-laki ini pura-pura masuk Islam. Punya anak 2, dia bawa kembali kafir. Ya, anak dan istrinya. Nah, makanya soal nikah ini bukan masalah
sederhana. Apalagi kalau sempat menikah itu dengan orang yang latar belakangnya kafir. Oh, dia sudah masuk Islam. Ya, masuk Islamnya waktu nikah. Kamu nggak curiga? Betul nggak? Betul nggak nih Pak? Kamu harus curiga dulu. Dia mau masuk Islam. Terus langsung kamu nikahkan keluargamu. Ya. Kalau dia betul masuk Islam, kasih tempo dulu setahun, lihat. Ya, konsisten dia dalam Islam. Tiap hari ke masjid. Ya, sholat, puasa, baru kamu aman. Ya. Ini hanya dengan pacaran sudah dekat, ya katanya dia mau masuk Islam, disyahadatkan, lalu dinikahkan, apa yang terjadi? Mungkin punya anak satu, mungkin punya anak dua, dia kembali kepada kekafiran. Yang seperti ini terjadi tidak? Banyak terjadi. Dan ini adalah sebuah program pemurtatan. Udah jadi proyek ini Pak. Proyek pemurtatan. Pura-pura masuk Islam. Waktu nikahnya aja masuk Islam. Nah, jadi hati-hati. Mungkin keluarga kita, ya, jangan ada yang namanya berpacaran dengan orang di luar Islam. Jangan. Itu kamu seperti mengasih angin itu. Ya, baiklah, sampai di sini dahulu, baru ayat 7, ya. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan di hari-hari yang akan datang. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Ada yang ingin ditanyakan kira-kira? Oh iya, Masya Allah ada. Silakan Pak. Kita hidup sesuai dengan yang menciptakan kita hukumnya. Betul. Nah, negara kita ini kan nggak menganut hukum seperti itu. Nah, yang bertanggung jawab siapa? Apakah presidennya? Iya. Apa kita gitu? Iya. Kalau kita karena ada paham saya. Ya. Itu pertanyaannya Pak Ustaz. Itu saja. Iya, baik. Jadi ada yang sifatnya tanggung jawab personal. Hati kamu berpihak nggak kepada syariat itu? Itu tetap nanti akan ditanya. Ya. Oh, dalam hatinya saja tidak berpihak kepada syariat. Kalau kamu berpihak kepada syariat, mencintai syariat, nah, apa yang kamu lakukan? Ada nggak usaha kamu? Ada nggak usaha kamu menunjukkan kesetiaan kamu keberpihak kepada syariat itu? Ya. Oh ada, saya sudah berjuang. Cuma kemampuan saya kan terbatas. Saya bukan presiden, bukan ketua DPR dan seterusnya. Oleh karenanya mereka yang sedang memegang wewenang itu, tanggung jawabnya akan lebih besar. Pertanyaannya akan lebih dahsyat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan orang-orang yang sama sekali tidak ada dalam fikirannya itu? Ya, yang ada dalam fikirannya hanya kehidupan dunia. Ya. Untuk urusan agamanya saja dia tidak peduli, apalagi dalam konteks hukum dan seterusnya ini. Ini ya, mereka inilah yang mungkin tadi golongan yang disebut tadi itu apa? Al-munafiqun. Secara formal mengaku muslim, tetapi isi kepalanya sama sekali tidak ada keberpihakan kepada syariat. Itu. Nah, jadi orang-orang yang tidak memiliki kemampuan bukan bebas sama sekali. Paling tidak yang akan ditanyakan imannya. Kamu beriman nggak kepada syariat itu? Ya, kamu tahu Allah mewajibkan A, B. Nah, Al-Quran itu kan isinya beragam, Pak. Ada menyangkut muamalat, betul enggak? Hukum jual beli, ya, transaksi, hukum keluarga, hukum apa? Pertahanan, jihad, apalagi, ya, pemerintahan, adil dan seterusnya. Kamu mengimani itu enggak? Nah, itu pertanyaan yang tidak bisa kita lepas.
Jadi secara pribadi akan ditanyakan keimanan kamu seperti apa, lalu setelah itu apa yang sudah kamu lakukan. Nah, dalam sikap ataupun tindakan inilah manusia bertingkat-tingkat. Ada yang memang sama sekali ya orang biasa, nggak punya apa-apa, nggak dipandang juga. Nah, tentu tanggung jawabnya akan berbeda dengan orang yang tanda tangannya berlaku, posisinya dipandang semua orang. Nah, untuk mereka ini tanggung jawabnya nanti. Ya inilah barangkali ya orang semua masuk surga dia belum. Ya, kalaupun masuk surga. Baik, sampai di sini dahulu kajian kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.